Watcher ini film yang rilis di tahun 2022, disutradarai oleh Chloe Okuno, bercerita tentang seorang istri yang pindah ke kampung halaman suaminya di kota ini, di mana si istri mulai curiga kalau tetangga di depannya adalah seorang pembunuh. Dan kalau dilihat dari secara sinopsis ya, yang seperti yang tadi gue bilang sebelumnya, ini agak ngingetin dengan film Rear Window dengan aspek melihat tetangganya. Dan sebelum gue nonton, jujur aja gue mengharapkan ini akan menjadi film yang slow burn ya, slow burn drama, slow pace untuk menemani gue tidur. Tapi ternyata gue salah karena dari sisi endingnya ya, dan gue nggak mau spoiler. Buat yang udah nonton harusnya akan ngerti sih apa maksud gue. Secara cerita juga ini bukan film yang membawakan sesuatu yang baru, tergolong simple juga gitu, tapi yang gue suka ada di pembawaannya gitu, atau lebih ke eksekusinya ya yang baik untuk film ini. Dari awal juga kita diajak untuk ngelihat dari kacamatanya Julia yang baru pindah dengan suaminya gitu. Mereka pindah karena masalah pekerjaan, dan di tempat ini si Julia merasa sedikit terisolasi sih, terutama dari sisi bahasanya ya, di mana dia banyak miss-nya dengan orang di tempat tersebut. Ditambah juga dia nggak punya kegiatan yang benar-benar jelas sih selama berada di apartemennya juga. Sedangkan si suaminya dia tipikal yang sibuk dengan pekerjaannya, jadi nggak terlalu banyak bersama dengan si istrinya yang bernama Julia. Bisa dibilang tipikal yang agak ketebak gitu. Dan agak ngingetin gue dengan Rosemary's Baby juga ya. Bagaimana si karakter Julia ini ngelewatin semuanya sendiri. Kurang lebih itu sih dari sisi ceritanya ya. Dan gue nggak mau ngomong lebih banyak biar nggak spoiler juga. Termaksud salah satu film yang menurut gue punya warna cenderung menenangkan sih. Enak banget untuk dilihat ya, terutama di awal-awal film. Gue dapet sedikit aspek melankolisnya juga untuk film ini. Dan ada satu scene di mana di awal film si Julia ini mengelilingi kota dengan sendirian gitu. Tapi baju yang dikenakan juga, seingat gue warna merah sih. Ini nimbulin kesan seolah-olah tuh dia terisolasi sih. Karena warnanya dia doang yang pop gitu di layar ya. Dan film ini juga bermain dengan pertanyaan, apakah orang ini beneran mengintai atau cuma perasaan si Julia aja gitu. Dan ini yang menjadi landasan di sepanjang film. Dan semuanya dibawain dengan pace yang lambat tapi nggak membosankan. Biasanya kan agak jarang ya untuk kalau pace lambat agak cenderung ngebosenin gitu. Tapi uniknya untuk film Watcher ini enggak, dia lambat tapi ceritanya terus berjalan gitu. Dan cukup to the point juga sih untuk film ini. Dari sisi eskalasinya juga terus terbangun ya, terutama dari pertengahan sampai ke titik akhir dan akhirnya pecah. Atmosfernya juga dapat menurut gue untuk film ini, dan seperti yang gue bilang di awal tadi, banyak yang mengkaitkan dengan film Rear Window. Walaupun buat gue film ini nggak terlalu kental banget dengan film tersebut, dan ini juga film yang bisa dibilang berbeda sih. Terutama dari sisi skopnya juga di sini lebih luas, ini juga lebih mengerikan dan lebih dark juga. So, Watcher, tadinya gue kira ini film yang bisa menjadi pengantar tidur gue ya, dengan slow pace-nya dan cenderung tenang juga, terutama untuk awal-awal dari sisi pembawaannya ya. Walaupun gue ingat kayaknya ada 2 jump scare sih
yang menurut gue masih bisa terima sih, karena gue juga nggak suka dengan jump scare, tapi untuk film ini gue masih oke lah, karena jump scare-nya juga nggak gue kira gitu. Kalau ditanya ini film yang bisa direkomendasikan apa enggak, menurut gue iya sih. Gue suka banget dengan film ini, terutama di bagian endingnya ya, dan bagaimana mereka menutup film ini juga. So, itu aja opini gue mengenai film Watcher. Dan sekarang gue akan masuk ke bagian spoiler. Jadi buat yang belum nonton bisa skip dulu ya, dan nonton filmnya, karena menurut gue ini film yang sangat layak untuk ditonton juga. Dan sekarang di bagian spoiler ini gue akan ngomongin mengenai endingnya yang menurut gue itu pecah. Gue suka banget sih. Mungkin salah satu film dengan ending yang membuat gue sebagai penonton itu ngerasa puas banget sih. Awalnya gue kira film ini akan stop dengan si Julia yang emang paranoid aja gitu. Karena dari awal film tuh mereka bermain dengan hal itu gitu. Ini beneran atau cuma perasaannya si Julia aja gitu. Tapi begitu adegan terakhir ya di kereta yang menurut gue cukup mengerikan dan cukup memorable juga, untuk nginget kalau ini orang tuh bisa lolos gitu aja gitu. Dan yang ada di kantongnya juga yang dia bawa di dalam kereta juga diajak apa ya, bisa dibilang diajak berimajinasi sih dengan para penonton ya. Dan semuanya digiring seolah-olah itu adalah kepala orang gitu atau kepala tetangganya sih. Di bagian ending juga menurut gue itu yang bisa dibilang jadi titik meledaknya sih. Dan ekspresi pemainnya juga dapat banget, terutama si suaminya ya dan si Julia ini, yang menurut gue endingnya tuh gue sih sebagai penonton suka dengan ending di film ini, dan bagaimana mereka menutupnya juga menurut gue ngingetin dengan film The Fly sih, kalau menurut gue ya. So itu aja. Ini sebenarnya film yang simple, nggak pusing untuk ditonton, gampang banget untuk diikutin ya. Eksekusinya juga bagus, jadi ya layak banget untuk ditonton kalau menurut gue. So itu aja opini gue untuk film Watcher. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.